percuma kita bikin pondok pesantren kalau didawil mereka nggak baik. PBN harus dengar. Kalau Robito Alawiyah masih bertengger, Majelis Habaib masih bertengger, hapus saja pondok pesantren, hapus saja pendidikan. Betul nggak? Sampaikan saudara kita, doakan. Lebih Ustaz Somad, mohon maaf, biarpun kamu LC dan doktor, mau melawan bismillahnya ulama Nusantara, bahaya. Kayak modelnya Ustaz Somad ini bahaya. Dianggap al-alim, dianggap ahli kutub, tapi kenyataannya dia pro pada pengkhianat, pro pada dunia penjajah. Berani-berani mukibin pendatang imigran ya. Bahaya. Saya buka, mohon maaf. Sudah saya sampaikan, tapi ini mudah-mudahan menjadi bekal paham kita untuk mencintai tanah air. Subhanallah, artinya Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia tidak boleh dikikis oleh siapapun. Ini artinya apa? Pemahaman Wali Songo, pemahaman ulama Nusantara tidak boleh dikikis oleh siapapun. Sekarang bilang-bilang yang enggak NU dianggap sampah, Muhammadiyah dianggap sampah. Melek kowe habaib. Ingat saudara, salah satu sahabat beliau Abi Maufron ada Gus Dur. Itu syair buat siapa? Sebenarnya syair buat mereka imigran, mereka yang ngaku zuriat Nabi dalam arti habaib. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dewe rati gateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sebenarnya apa? Syair buat mereka habaib yang sok ngaku durian Nabi. Bahaya. Walaupun apal Quran, walaupun apal hadis, nggak masuk. Nah, ini yang tidak boleh kita tertipu. Setiap hari kita bicara perintah Allah, qulu qaulan sadida, bicara yang baik, buahnya ada untuk lebih mencintai tanah air. Nanti dibilang gibah, jasmun. Ini bicara yang baik, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau habaib menyatakan kutub-kutub, minggir. Kamu bilang NU dan Muhammadiyah sampah, hati-hati. Quran hadismu nggak masuk, nggak ngefek di bumi Nusantara. Kok gitu Pak? Sudah Pak Mujib disampaikan. Lahirnya Muhammadiyah adalah 1922. Tolong catat. Hanya unik yang bisa menjelaskan ini. Tahun 22 menuju 45, kemerdekaan 45. Ini 13 tahun saudara. Ingat, dicatat, unik referensi. 1922 lahirnya Muhammadiyah. Kader anak ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ingat, 13 tahun hingga hasil kemerdekaan kita yang berbahagia, alhamdulillah. Ingat, apa rahasia 13 tahun? Rahasia Al-Quran. Karena Quran di bawah Nabi dan Rasul kita 23 tahun, 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Betul nggak Gus? Macem-macem. Jadi 22 menuju 45. Jadi 23 ditambah 22 adalah 45. Jadi 23 tahun
Itu sudah ngadir Syekh Nawawi dengan awal terbentuknya Muhammadiyah. Ada Habib yang bisa mendidik semacam itu? Ada. Indonesia bukan abal-abal, asli hidayah estafet baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar, 23 tahun ditambah 22 45. 23 inilah gambaran Al-Quran. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Saudaraku dengar, kita tidak boleh silau dengan mereka yang sok ahli Quran. Lawan sama unik, hancur sih ya. Berani-beraninya Muhammadiyah dibilang sampah. Berani-beraninya NU dibilang sampah. Kemudian 26 lahir NU, 26 ke 45 baru ini 19 tahun. Sesuai hurufnya bismillah. Dengar saudaraku, ayo kita nggak boleh takut, pantang mundur. Indonesia adalah hidayah berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. 26 lahirnya NU menuju 19 tahun adalah 45. Seia senada Muhammadiyah dan NU sama-sama produk Syekh Nawawi Al-Bantani. Kamu baca Quran apa? Hadis apa? Bangsat, mujib sakit. Saudara-saudara kita yang termakan, terdoktrin mereka, pendidikan yang sesat, gak paham, bahkan meraup ekonomi saudara kita. Betul nggak? Sembrono itu. Hati-hati. Ingat, mana habaib yang berani bilang NU sampah? Mana habaib yang berani bilang Muhammadiyah sampah? Hati-hati. Cikal bakal Indonesia, cikal bakal Pancasila, cikal bakal NKRI, cikal bakal Bhinneka Tunggal Ika. Bendera kita bendera merah putih. Tidak boleh takut siapapun, lawan. Selama mengusik NKRI, bahaya itu. Ini 17 Ramadan tidak dimiliki negara lain. Makanya penyayang hafal Quran dan hadis, hati-hati. Quran yang mana? Hadis yang mana? Sudah digambar Indonesia oleh Syekh Nawawi dan para ulama, termasuk Syekh Asnawi Kudus. Hati-hati di bumi Nusantara, jangan bilang yang enggak. Pokoknya kita bersama rapatkan barisan doa. Mudah-mudahan presiden kita yang ke-8 nanti bersama ulama dan umaro sepakat sama rakyat, harus Robito Alawiyah harus tumbang dia bos. Majelis Habaib tidak boleh. Jikalau kita berangkat love 100%, cinta tanah air, boleh mukimin, boleh sebagai penumpang, tapi harus etika Pancasila, etika NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang ajar masalahnya. Bacaannya Quran, bacaannya hadis, ngakunya durian Nabi, tapi apa yang disampaikan ndawer. Davidi et Impera, selalu mengadu domba. Bangsat ya. Mana Mukibul? Tadi yang menyalakan bacaannya Gus Ubat siapa? Panggil kabib-kabibmu seluruh konik. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran 23 tahun yang sudah digambar, dibandingkan 19 tahun yang sudah digambar dari 22 dan 26 menuju 45. Itu Quran bos, Quran biar. Makanya berani Syekh Gus Dur Ki Wakid radhiyallahu an, Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Dua-dua larinya Muhammadiyah menuju 45 adalah gambaran Quran.
26 menuju 45 lahirnya NU adalah simple. Rangkuman Quran adalah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ngaku-ngaku teriak Nabi, ngaku-ngaku ahli Quran, bangsat siap mikir. 24 harus murni, 24 karat Indonesia, the gold Indonesian, Indonesia emas. Bahaya. Sampaikan saudara kita, doakan. Lebih Ustaz Somad, mohon maaf, biarpun kamu LC dan doktor mau melawan bismillahnya ulama Nusantara, bahaya. Kayak modelnya Ustaz Somad ini bahaya. Dianggap alim, dianggap ahli kutub, tapi kenyataannya dia pro pada pengkhianat, pro pada dunia penjajah. Harus nangis kita. Ulama kita nggak pernah main-main, muassis kita nggak pernah main-main, ditirakati dan diakui. Ini Indonesia. Jangan kau tampil dengan jubah sok, bahaya, bahaya. Saudara-saudaraku, tanamkan mantasyabah biqaumin faminhum. Siapa yang action kayak habaib berarti kayak mereka. Jauhi. Kembalilah tradisi-tradisi adat budaya yang diajarkan oleh beliau-beliau ulama Nusantara. Beliau Wali Songo radhiyallahu anhu. Sekilas gambaran mudah-mudahan menambahi kita pemahaman untuk mencintai tanah air. Don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Nggak boleh silau kita saudara. Mereka yang sok hadis, soal Quran. Makanya negara kita atau kita sudah pas dengan bijaksana harus Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan. Takut kalau sudah tahu gambaran Al-Quran di situ, oh luar biasa Syekh Nawawi dan bersama ulama-ulama waktu itu, subhanallah. Jadi saya ingatkan kembali, mohon maaf. Jadi ini unik, bukan untuk apa-apa. Watawasau bil haqi, ayo saling menasihati kebenaran. Watawasau bis sabri, saling menasihati kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran ada batasnya. Kesabaran kita adalah sampai kapan Robito Alawiyah harus tutup ingkang di Bumi Pertiwi. Sabar ada batasnya. Ingat, batasnya adalah kalau Robito Alawiyah tutup, Majelis Habaib tutup, mahasiswa dan Universitas Ba'alawi harus tutup. Kembali rakyat biasa, tidak berdawir-dawir. Karena ini bahaya. Percuma kita bikin pondok pesantren kalau didawir mereka dengan habaib. PBN harus dengar. Kalau Robito Alawiyah masih bertengger, Majelis Habaib masih bertengger, hapus saja pondok pesantren, hapus saja pendidikan. Betul nggak? Kita hidup hanya sekali, tidak main-main. Sudah dicontohkan para muassis, para wali-wali kita. Ini karena kelabunya kan sering. Kita nggak malu dah sama muassis. Mereka betul-betul bertirakat dan pria toh. Ingat nggak Gus Dur saat diturunkan oleh mereka? Siapakah mereka yang menurunkan Gus Dur? Gus Dur legowo. Apa saya harus bela presiden? Apa saya harus membela jabatan? Beliau dengan langkah-langkah bijaksana. Kalau beliau membela jabatan, das akan tumpah darah perang saudara. Tapi kata Gus Dur, tapi kalau masalah agama, ideologi negara, nyawa saya taruhkan. Betul? Ingat, Gus Dur salah satu sahabat beliau Abu Yahya Mahfur Al-Bantani, di saat diturunkan dari kepresidenan, apa yang disampaikan oleh beliau? Saya nggak ada artinya kalau hidup hanya membela jabatan, tapi kalau ideologi Pancasila, ideologi negara, ideologi ulama Nusantara, nyawa saya taruhkan. Berarti tetap megang teguh mbahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.